Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم inqata'a 'amaluhu illa 'an thalath shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja, puji serta tasyukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kewajiban kita, termasuk menjalankan salat Jumat secara berjamaah ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah di siang hari ini, tak lupa saya mengajak kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara atau disebut dengan fana. Fana artinya tidak kekal, tidak baqo. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan yang namanya umur umatnya atau umur manusia itu kurang lebih hanya mencapai 60 sampai 80 tahun. Adapun kalau ada yang lebih dari 60 sampai 70 itu jumlahnya sedikit. A'maru ummati baina sab'in. Jadi umur umatku kata Nabi itu kurang lebih 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ketika ada yang lebih dari 60 sampai 70 itu jumlahnya terhitung sangatlah sedikit. Oleh karena itu ketika kita melihat fenomena bahwa yang namanya ajal manusia itu tidak ada yang tahu. Ketika melihat orang-orang atau generasi muda yang dipanggil oleh Allah duluan daripada kita, dan kita itu harus meyakini bahwa itulah ajal. Ketika ajal manusia itu datang, tidak ada pemunduran waktu atau kemajuan waktu 1 menit pun, bahkan 1 detik pun tidak bisa untuk dinegosiasi. Maka dalam hal ini ketika manusia sudah
meninggal sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh amal baiknya, seluruh amal perbuatannya, maka itu semua akan terputus. Yang biasanya rajin sholat berjamaah, yang biasanya rajin puasa, yang hampir setiap bulan umroh, ketika sudah meninggal maka itu semua terputus. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah ini saya akan mengingatkan bahwa ada 3 amalan penting yang apabila amalan ini dilakukan, maka amal kebaikannya, amal ibadahnya itu terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa an thalas." Ketika manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan, semua amalannya pasti itu terputus. Illa an salas, kecuali ada 3 amalan, yang mana amalan ini walaupun pelakunya sudah dipanggil oleh Allah, tetapi investasi pahalanya terus mengalir. Masya Allah. Apa itu yang pertama? Sedaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh, soleh atau solehah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadis ini secara tidak langsung menekankan kepada kita semuanya bahwa masa hidup di dunia jangan sampai kita sia-siakan. Manfaatkan sebisa mungkin masa hidupmu sebelum datang masa usiamu dipanggil. Oleh karenanya, ketika ada 3 amalan yang sangat penting ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umatnya harus ada dari 3 ini, minimal harus ada 1, 2, lebih baik lagi itu kita harus punya 3-tiganya. Yang pertama yaitu sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu adalah sejenis amalan yang ketika kita melakukan amalan tersebut, maka amalan itu terus dilakukan, terus dimanfaatkan oleh seluruh orang banyak. Banyak sekali contoh-contoh daripada sedekah jariyah, yaitu misalkan membangun masjid, membuat saluran-saluran air, membuat pondok pesantren, atau membuat sumur untuk kebutuhan orang banyak, atau membuat rumah sakit untuk membantu kalangan-kalangan yang lemah. Dari contoh-contoh yang disebut dengan sedekah jariyah ini tentu masih banyak sekali lagi yang belum bisa saya sebutkan, karena pada intinya sedekah jariyah ini adalah sesuatu apapun yang dapat membawa dampak maslahat, yang membawa dampak baik kepada umat yang banyak. Makanya ketika pelaku daripada sedekah jariyah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang sudah dia lakukan itu terus dimanfaatkan, maka pahala kebaikannya itu akan terus mengalir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dari sini timbul pertanyaan, apakah yang bisa melakukan sedekah jariyah ini khusus untuk orang-orang kaya, khusus orang-orang yang memiliki harta lebih? Jawaban singkat dari sini tentu tidak. Bisa saja orang yang tidak kaya, orang yang tidak memiliki materi yang cukup ingin memberikan sedekah jariyah, dia bisa membantu secukupnya. Atau bisa saja dia membantu dari sisi fisik,
membantu dari sisi tenaganya. Namun jika dari sisi materi tidak mampu, dari sisi tenaga juga tidak mampu, setidaknya dia bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada generasi-generasi muda untuk membantu hal yang bermanfaat tersebut. Jika tidak ada juga motivasi atau dorongan, ide-ide untuk membuat hal yang bermanfaat tersebut, setidaknya orang itu tergegas hatinya untuk berdoa supaya ketika ada hal-hal yang membawa dampak baik itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman sekarang alhamdulillah kita semua insya Allah di sekeliling kita sudah ada ladang amal jariah yang insya Allah jikalau kita berpartisipasi, jika kita membantu, tidak melihat nominalnya, tidak melihat bentuknya, tidak melihat apapun, yang penting kita niatkan ikhlas, kita niatkan apa yang kita bisa, apa yang kita bantu, insya Allah itu akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk daripada amal yang terus mengalir ketika pelakunya meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Apa sebenarnya yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat itu? Jikalau kita perhatikan yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat itu adalah suatu ilmu yang tentunya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, untuk tujuan membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang berilmu jikalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, apalagi tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sebanyak apapun ilmunya, setinggi apapun ilmunya, maka itu tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya kita terus dianjurkan bagi siapapun yang memiliki ilmu, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun sedikit kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Makanya ada pepatah yang mengatakan setiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakat ilmu itu adalah mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam pembahasan ilmu yang bermanfaat ini juga saya ingin menekankan, menganjurkan kepada semuanya bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim, baik itu muslim laki-laki maupun itu muslim perempuan, baik itu muda ataupun tua, baik itu kecil ataupun dewasa. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah, tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Tidak ada alasan kita tidak menggali, kita tidak menuntut ilmu dengan alasan sibuk, dengan alasan urusan-urusan lainnya, dengan alasan hal apapun, karena menuntut ilmu ini sudah kewajiban. Jangan sampai membiarkan anak-anak kita terus fokus dalam pelajaran-pelajaran yang tidak disertai dengan ilmu agama. Sebisa mungkin ilmu agama terus mengimbangi, terus mengiringi agar tetap generasi-generasi kita tetap menjalankan aturan-aturan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian poin yang ketiga sebagai ladang ataupun investasi akhirat yang juga tidak kalah pentingnya apabila orang tersebut meninggal tapi amal kebaikannya terus mengalir, yaitu seseorang yang memiliki anak yang soleh, memiliki anak yang solehah. Dari sini kita melihat apakah
anak-anak kita, generasi-generasi kita peduli dengan orang tuanya? Apakah generasi-generasi kita pernah diajarkan untuk mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Atau bahkan generasi-generasi kita, anak-anak kita tidak tersentuh sama sekali dengan doa-doa seperti ini. Maka daripada itu, sebelum kita memfokuskan untuk mencetak generasi-generasi yang soleh dan solehah, ini juga ada pertanyaan penting. Apakah kita pernah mendoakan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal? Karena ini merupakan cerminan dan ini merupakan peringatan untuk kita semuanya. Kita menginginkan anak-anak kita, generasi-generasi kita yang soleh dan soleha, namun kita sendiri tidak peduli dengan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Oleh karenanya, anjuran ataupun pendidikan yang sangat baik untuk anak daripada orang tuanya, yaitu anjuran-anjuran bagaimana seorang anak ini peduli, bagaimana seorang anak ini suatu saat nanti ketika orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendoakan, dia bisa memberikan sedekah untuk orang tuanya, dia bisa meminta ampunan, dan juga dia bisa memberikan atau dia mendoakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di sini kita sama-sama mari kita fokuskan generasi-generasi kita agar semangat mempelajari dan mengkaji kajian yang lebih bermanfaat, ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat, yaitu ilmu-ilmu agama, agar generasi-generasi kita paham betul, generasi-generasi kita mengerti apa itu tentang iman, apa itu tentang Islam, apa itu tentang ihsan, dan apa itu tentang takwa. Karena kalau kita perhatikan di luar sana, banyak sekali generasi-generasi yang jauh dari hal itu. Maka dari itu hadirin, di kesempatan yang sangat mulia ini, 3 poin tersebut harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan. Jangan sampai di usia kita, berapapun itu, kita tidak memiliki 3 daripada investasi yang penting itu, yaitu sedekah jariyah, ataupun ilmu yang bermanfaat, atau juga anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hal ini tentunya saya juga akan mengingatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan hal-hal tersebut. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ihtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah, pergunakanlah 5 perkara atau 5 waktu sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah waktu mudamu, waktu kuatmu sebelum datang waktu haramika atau waktu tuamu. Karena usia-usia muda biasanya usia yang sangat produktif, tenaganya masih kuat, pikirannya juga masih kuat. Maka dalam kesempatan itu manfaatkan untuk melakukan semua kebaikan yang dapat kita lakukan. Yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini juga penting. Terkadang kita lupa waktu sehat ini adalah nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat penting. Orang terkadang sadar ketika sakit baru dia ingat kepada Allah, ketika sakit baru dia tobat, ketika sakit baru dia sadar tentang iman, tentang ihsan. Namun ketika dia sehat,
badannya bugar kuat, dia lupa akan hal itu. Oleh karenanya waktu sehat ini adalah waktu yang sangat nikmat, peluangnya sangat besar untuk melakukan apapun. Manfaatkan sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk bisa memberikan investasi kelak di akhirat nanti. Yang ketiga yaitu waghinaka qabla fakrika. Manfaatkanlah waktu kayamu, waktu mampumu sebelum datang waktu miskinmu atau waktu tidak mampumu. Kita dari sini harus banyak sekali mengambil pelajaran betapa banyak kejadian-kejadian orang ketika diberikan cobaan kekayaan, dia lupa untuk tetap meningkatkan iman dan takwanya. Namun ketika Allah cabut kekayaannya, angkat kekayaannya, dia langsung jatuh, dia langsung down, dan dia bahkan tidak sama sekali ingat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Justru waktu ketika masa kaya itu peluangnya juga sangat besar untuk dapat kita lakukan membuat investasi kelak di akhirat nanti. Yang keempat yaitu wafirogaka qabla syaghlika. Manfaatkanlah waktu luangmu, waktu santaimu sebelum datang waktu sibukmu. Ini juga sangat penting sekali, karena kadang ketika kita santai, ketika kita luang, justru kita juga terlena dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan adanya peringatan daripada hadis Nabi ini, kita maksimalkan, kita manfaatkan bahwa waktu luang ini harus kita jadikan kesempatan emas untuk terus melakukan, untuk terus berkarya yang lebih baik, yang tetap memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan manfaat waktu yang terakhir, peringatan dari hadis Nabi ini adalah wahayataka qabla mautika. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu meninggalmu. Ini tentu menjadi peringatan yang sangat penting kita. Bagaimana kisah-kisah orang-orang di zaman terdahulu, dia mengatakan, jikalau saya hidup lagi, saya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi peringatan penting. Manfaatkanlah waktu hidup ini sebagai ajang kita berlomba-lomba dalam memperoleh kebaikan, fastabiqul khairat, untuk menuju mencapai firdaus, surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di khutbah yang sangat singkat ini, sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus mencapai tiga daripada amal investasi tersebut. Kalaupun kita tidak mampu dari 3 poin itu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, maka sebisa mungkin kita harus punya satu pegangan, satu investasi, agar kelak ketika kita meninggal, amal ibadah baik kita terus mengalir, terus sampai kepada kita semuanya. Hadirin, itulah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya
نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله